Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita masih dalam program yang dahsyat, Gerakan Guru Penghafal Al-Quran atau GPA. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke surah Al-Bayyinah. Seperti biasa, kita akan mengulang dulu surah yang kemarin, yaitu surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke surah Al-Bayyinah. Karena surah Al-Bayyinah ini panjang, jadi kita coba bagi tiga. Ada 3 warna di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ayat 1 sampai 3 saja. Silahkan diputarkan audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Cukup di sini dulu. Baik, kita akan tahsin, buka Al-Qur'annya masing-masing. Ini ayat pertama Al-Bayyinah cukup panjang, jadi perlu pernafasan. Jadi tarik nafas dulu, buang. Jadi pernapasan ini juga penting dalam menghafal Al-Quran untuk menguatkan daya ingat kita. Biasakan melakukan pernafasan sebelum menghafal Al-Quran. Kita tarik nafas dulu, kita buang. Nah, kita tarik, kita tahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah satu ayat, buang dulu nafasnya. Kemudian persiapan, tarik lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. 1, 2, coba. Sebentar, tadi saya tidak memberikan kesempatan tarik nafas dulu, ya. 1, 2, tarik nafas dulu. 1, 2. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai nafasnya? Ya, nanti dilatih harus sampai, ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 1, 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sekali lagi.
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 1, 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah Fiha kutubun qayyimah. 1, 2. fiha kutubun qayyimah. Ya. Secara tajwid tidak ada yang terlalu rumit di sini, tinggal latihan ayat pertama saja ya, harus tarik nafas yang panjang. Baik, sekarang kita coba hafal. Silakan tutup Al-Qur'annya, aktifkan pendengarannya dan qalbunya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli potong ya. Lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. 1, 2. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. 1, 2. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ya. Kalau kita tidak sampai juga napasnya, di mana bagusnya kita berhenti. Boleh kita coba potong 2. Jika memang nggak sanggup, jangan dipaksakan ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu kalau panjangnya. Kalau kita singkat, boleh kita berhenti di ahlil kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Coba 1, 2. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. Ya, kalau kita ulang, bagusnya dari boleh langsung wal musyriki ataupun ulang sedikit belakang. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. 1, 2. Min ahli 1, 2. من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ya, boleh seperti itu atau langsung wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu juga boleh, tapi yang sempurna latihan kalau bisa 1 nafas. Ya. Kita lanjut. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 1, 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul mat asli jangan terlalu panjang, sekali tekan aja. Justru yang dengung di lumnya. Tanwin jumpa dengan mim itu idgham bi gunnah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 1, 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya.
Fiha kutubun qayyimah. 1, 2. Fiha kutubun qayyimah. Ya, sekarang coba kita fokus hafalannya. Jangan lihat Quran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. 1, 2. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. 1, 2. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة Fiha kutubun qayyimah. 1, 2. فيها كتب قيمة. Ya, baik, sudah selesai. Ini tinggal diulang-ulang saja audionya. Insyaallah kita mohon kepada Allah agar mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Silakan kita bacakan artinya. Kali ini Pak Firman bacakan ayatnya, Pak Rahmat yang membacakan artinya. Kita persilakan. Hari ini di studio sepi. Cuma 2 orang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين Ulangi. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Bagus sekali. Ya, artinya Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti nyata. ya. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Ya. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. فيها كتب قيمة. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau yang benar. Ya, Shadaqallahul azim. Ya, silakan kali ini Pak Firman, apa kira-kira isi kandungan dari 3 ayat ini yang bisa kita petik hikmahnya? Orang-orang terdahulu yang memilih bertahan dengan agama mereka setelah datang Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad adalah pembawa kitab suci Al-Quran yang adalah benar dan lurus. Ya. Jadi memilih bertahan untuk meyakini agama mereka sebelumnya. ya, jadi orang-orang, ada golongan ahli kitab, ada orang musyrik, ada orang kafir. Itu disebutkan di ayat pertama itu. Orang ahlul kitab itu siapa? Yahudi. Jadi pada masa itu Yahudi, ada Nasrani, ya, musyrik itu Nasrani ya. Kemudian orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu, yang kufur, mereka itu tidak mempercayai Nabi. Sampai mereka minta bukti yang nyata. Bahkan padahal orang-orang Ahlul Kitab dan Nasrani itu memang sedang menanti-nanti kehadiran Nabi mereka yang terakhir. Tapi yang mereka harapkan itu bukan dari golongan keturunan Nabi Ismail, tapi dari Nabi Yakub ya, dari pihak Nabi Yakub. Jadi dari golongan mereka, dari golongan Yahudi juga yang mereka harapkan. Nah, tiba-tiba yang lahir justru itu dari keturunan Nabi Ismail. Itu yang membuat mereka itu tidak mau beriman
Dan mereka terus meminta bukti nyata. Bahkan sering sekali Yahudi dan Nasrani itu mau minta lihat langsung wujud Allah itu gimana, mana. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka setelah turun ayat Al-Quran pun ada yang memfitnah Nabi Muhammad, yang hasil karya Nabi Muhammad, ya kan? Nah, padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ummi ya. Ummi itu maksudnya tidak bisa membaca dan menulis. Nah, baik, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama bahwa di sini juga di ayat ketiga dalam Al-Quran itu memuat kitab-kitab terdahulu. Jadi kitab-kitab yang pernah diturunkan dahulu, misalnya apa? Ada Zabur ya, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat dan Musa, Injil, Isa, dan terakhir Al-Quran. Nah, kesemua isi kitab itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang Al-Quran kitab yang sangat sempurna, penyempurna dari semua kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita tidak perlu lagi misalnya penasaran mau mempelajari Injil untuk mengamal atau beramal, tidak perlu lagi mengambil pelajaran-pelajaran dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan perbandingan agama, karena banyak sekali sekarang penyesatan. Kalau kita memahami ilmu perbandingan agama, mungkin itu lebih mudah kita mungkin mendakwahkan orang-orang yang baik Yahudi maupun Nasrani, yang mungkin juga mereka ketika kita dakwahkan mereka terbuka hatinya untuk bisa menerima kebenaran Islam. Nah, baik, itulah yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah surah Al-Bayyinah ini kita bagi tiga, ada 3 warna. Jadi 3 kali kesempatan insyaallah untuk kita berjumpa dengan surah Al-Bayyinah, dan mudah-mudahan kita doakan semoga Allah mudahkan kita bisa menguasai surah Al-Bayyinah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran lakum. Ila liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah